Ada satu kesaksian yang saya mau bacakan. Ini saya screen cap dari Instagram saya, dari Yance. Ini ya, Yance menuliskan agak panjang, tapi saya baca dengan cepat ya. Shalom Pak Weliar, saya Yance dari Tangerang mau bersaksi. Saya mengalami krisis keuangan yang panjang dari sejak COVID melanda, menyebabkan keuangan jadi hancur. Gaji suami dipotong 50% dan tidak dibayar-bayarin sampai nunggak 4 bulanan. Kalau bayar dicicil-cicil sehingga membuat morat-marit. Aset yang ada sudah dijual, rumah satu lagi dan mobil sudah dijual. Sekarang tinggal rumah yang ditinggal dan motor saja. Namun uangnya pun yang didapat tidak banyak karena rumah yang dijual masih KPR juga dan mobil juga leasing. Jadi dipotong hutangnya, sisa nggak banyak. Lama-lama habis juga dipakai untuk hidup. Uangnya itu sebagian saya pakai untuk modal trading saham. Awal-awal untung tapi belakangan rugi. Karena kesalahan saya sendiri greedy, jadi salah langkah. Saham yang saya beli di harga cukup tinggi. Pas naik dikit saya nggak jual, akhirnya nyangkut makin lama, makin parah, ruginya besar. Saya datang kepada Tuhan, saya mengakui saya salah, saya bodoh dan greedy dan merasa pintar sendiri, nggak meminta tuntunan Tuhan dulu. Saya merendahkan diri di hadapan Tuhan dan saya bertobat, amin, berbalik dari segala dosa-dosa saya. Saya terus menjalani hidup dalam kekurangan, tapi hati saya penuh damai sejahtera dan sukacita. Tiap hari saya memuji menyembah Tuhan bersama YouTube Bapak. Menemani hari-hari saya, walaupun tiap hari saldo di rekening saya tinggal 7.000 atau 9.000, sedangkan biaya jalan terus tiap harinya. Setelah lewat 8 bulan, yaitu tanggal 27 Maret 2023 kemarin, akhirnya tiba pada saat kami sudah di titik terendah dalam hidup. Semua sudah habis, gaji belum dibayar, uang udah habis, semua sampai nol. Tuhan nyatakan mujizatnya tiba-tiba saja. Tidak ada tanda-tandanya. Saham yang sudah di harga 1, tiba-tiba bisa langsung naik ke 200. Hanya dalam 1 detik saja transaksinya terjadi. Wow, saya bisa sell di harga 200. Malah dapat cuan besar, bukannya rugi. Tuhan Yesus sungguh dahsyat dan ajaib. Sungguh tidak masuk akal dan melawan hukum alam yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan sangat baik, dahsyat dan ajaib. Tapi saya mau katakan mujizat yang sebenarnya adalah perubahan hidup. Perubahan karakter dan paradigma yang saya alami. Yes, ya tadinya saya jauh dari Tuhan jadi intim dengan Tuhan. Keluarga saya jadi harmonis, penuh damai dan sukacita. Karakter dan hidup saya diubahkan. Itulah mujizat yang sebenarnya. Yang saham naik ini adalah bonusnya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Weliar atas pelayanannya. Sangat memberkati. Wow, terima kasih kesaksian Yance. Ini benar. Shalom, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya di malam hari ini. Jadi malam hari ini saya mau bercerita tentang ini pengalaman bersama Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa. Jadi tadi sudah saksikan sedikit video kesaksian yang disaksikan oleh Pendeta Weliar Kauntu, ya, tentang seseorang yang menyatakan pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Karena memang Tuhan itu luar biasa. Kenapa saya katakan Tuhan itu luar biasa? Karena berpengalaman bersama Tuhan itu membuat kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Kadang-kadang kita juga meragukan Tuhan itu seperti apa? Tuhan bisa nggak mengatasi masalah saya? Kadang Tuhan itu, kalau bahasa Jepangnya, Tuhan itu membuat sesuatu itu giri-giri. Giri-giri itu artinya tuh terlalu mepet, pet. Sampai akhirnya kadang-kadang kita waduh, gila ini Tuhan. Cara Tuhan itu misterius. Makanya tadi kesaksian disampaikan oleh Pendeta Weliar, ya, atau Bapak Weliar, itu mengatakan bahwa pada saat itu orang yang bersangkutan, orang tersebut, ya, udah habis semuanya, tapi saat itu juga Tuhan buka jalan. Kejadian ini mirip dengan apa yang dirasakan yang pernah terjadi di dalam Alkitab, di dalam Keluaran yang mengatakan Musa membawa bangsa Israel itu keluar 40 tahun. Selama 40 tahun akhirnya Musa mengalami jalan buntu, yaitu waktu itu di depan laut. Bagaimana? Secara logika memang kadang-kadang Musa itu saya katakan bisa stres, ya, menghadapi ribuan, hampir dikatakan ratusan orang atau lebih dari itu, jutaan, ya, bangsa Israel pasti marah. Karena kenapa? Makanya bangsa Israel sampai mengatakan lebih baik saya menjadi budak di Mesir daripada kamu bawa
kita semua ke sini untuk menemui jalan buntu. Tapi ingat, kalau kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, itu Tuhan akan nyatakan. Memang Tuhan tuh suka yang mepet-mepet. Tuhan tuh suka yang aduh, kita ini mau jatuh benar-benar. Makanya sampai ada lagu, Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak sampai jatuh. Tuhan akan menopang kita. Itu janji Tuhan. Makanya kenapa saya katakan pada YouTube saya yang sebelumnya, dampak taat sama Tuhan. Dampak taat sama Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita hidup benar di dalam Tuhan, kita hidup dalam kebenarannya, kita renungkan firman Tuhan, kita sembah Dia, pokoknya kita hidup dalam, kita jauh dari semua perbuatan-perbuatan dosa, menyakiti hatinya, kita benar-benar hidup dalam kekudusannya, Tuhan akan nyatakan. Makanya orang tersebut mengatakan, saya tersungkur, saya bertobat. Itu yang Tuhan mau. Karena kenapa? Manusia itu kadang-kadang lupa. Karena dengan kekayaan, jabatan, posisi, apapun juga yang dia punya, manusia itu kadang-kadang lupa. Itu Tuhan tahu. Makanya Tuhan pingin tahu hati hamba umatnya itu seperti apa. Seperti bangsa Israel, Musa bawa. Tuhan bisa buat keluar dari bangsa Israel kurang lebih setengah tahun, 1 tahun bisa. Kenapa Tuhan bawa itu 40 tahun? Tuhan pengen tahu hati umatnya itu seperti apa. Apakah dia benar-benar pengen dekat dengan Tuhannya, atau dia pengen jauh dari Tuhannya? Tuhan itu pengen tahu. Makanya terjadilah banyak hal-hal selama 40 tahun di perjalanan itu, waktu keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Seperti dengan sama orang tersebut dengan hidup saya juga. Kalau saya mau saksikan, saya sudah berpengalaman mengalami perbuatan Tuhan sudah 2 kali dalam hidup saya. Dan itu luar biasa. Maka dikatakan di situ, melawan hukum alam. Itu yang Tuhan lakukan. Makanya di YouTube channel saya sebelumnya, saya sudah katakan, kalau kita ikut Tuhan, kita benar-benar ikut Tuhan, taat sama Tuhan, kita akan mengalami perbuatan-perbuatan yang tidak pernah terjadi di dalam dunia. Dan itu semua di luar akal, nalar, dan logika kita. Itu yang Tuhan lakukan. Tapi kalau kita nggak ikut Tuhan, kita ikut dunia, kita mengandalkan semua apa yang ada dalam dunia, bukan mengandalkan Tuhan Allah kita yang hidup, kita akan mengalami hal-hal yang biasa, yang sudah manusia pernah lakukan di dalam dunia, dan itu biasa saja. Ya, tapi yang luar biasa, kalau kamu taat, ikut Tuhan, kamu akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Seperti apa? Ya seperti yang Musa lakukan. Ya kan? Secara manusia tidak ada manusia yang berhasil memukul tongkat dan laut terbelah. Tidak ada. Itu waktu zaman Musa aja. Dan itu Tuhan lakukan. Dan itu berlawanan dengan hukum alam. Dan itu di luar nalar, di luar logika manusia. Itulah Allah kita yang hidup. Sama dengan orang yang menyaksikan, yang bersaksi, yang disebutkan oleh Pendeta Weliar, ya, dia mengatakan bahwa saat itu, waduh, sudah habis semua, sudah hampir zero, tapi Tuhan nyatakan perbuatannya di luar nalar manusia. Kunci 1, pertobatan yang sudah disaksikan oleh Pendeta Weliar itu penting. 2, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Jangan sombong di hadapan Tuhan. Tuhan gak butuh semuanya itu. Tuhan ingin kamu merendahkan diri. Tuhan, ampuni dosa-dosaku. Ampuni apa yang telah kita lakukan terhadap Tuhan. Menyakiti Tuhan apapun juga. Ampuni. Minta ampun. Itu penting. Karena kita merendahkan Tuhan. Bilang, kita ngobrol sama Tuhan. Tuhan, saya ada masalah seperti ini. Bla 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 sama Tuhan. Saya katakan kepada saudara bahwa Tuhan sebelum kita ngomong tentang masalah hidup kita, Tuhan itu sudah tahu. Tapi Tuhan pengen ngomong dengan mulut kita. Ini loh Tuhan masalah saya. Ingat, pada saat itu juga Tuhan bukan diam saja. Tuhan masih pengen tahu hati saudara seperti apa. Benar-benar masih merendahkan diri, yang disebutkan tadi. Kesaksian itu dia menyembah Tuhan,
Dia mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Karena maka saya katakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, itu mengajar kita untuk berubah dalam hidup kita, bertobat, mengerti tentang firman Tuhan. Makanya saya katakan di YouTube saya sebelumnya, Alkitab itu bukan hanya sembarang buku, tapi itu benar-benar firman Allah yang hidup. Karena itu mengajar kita, membimbing kita, menguatkan kita. Itu firman Tuhan. Luar biasa. Makanya saya katakan kepada saudara-saudara, luar biasa. Saya mau katakan nih, bukan hanya orang itu saja yang menyaksikan yang disebutkan oleh Pendeta Welia, tapi kalian-kalian atau saudara-saudara yang menyaksikan YouTube saya ini, kalian bisa berpengalaman hidup bersama Tuhan. Kuncinya bertobat, taat, hidup dalam kebenaran Tuhan. Lakukan semua kehendak Tuhan. Saya yakin tidak ada kekuatan dalam hidup Anda. Anda akan mengalami perkara-perkara yang di luar nalar Anda. Tuhan akan melakukan itu. Seperti yang Tuhan sudah lakukan kepada Musa, Abraham, Daud. Kenapa dia bisa mengalahkan Goliat? Bayangin, tidak punya pengalaman perang. Itu yang dilakukan, yang dipikirkan syarat yang oleh orang-orang dunia. Kamu gak ada pengalaman perang, kamu bukan tentara, kamu bukan bla 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 di hadapan manusia. Tapi ingat, di hadapan Tuhan lihat hati Daud. Lihat, Daud hanya mengalahkan dengan melakukan lemparan ketempel. Karena engkau yang telah menghina Allahku yang hidup, aku yang akan melawan engkau. Dengan kekuatan Tuhan jatuh Goliat. Itu di luar nalar manusia. Semua tentara Israel melihat, wow, hanya dengan ketempel, gak perlu tombak, gak perlu ini senjata perang bla 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 bla. Tapi ingat, itu Allah kita hidup. Luar biasa. Abraham harus mempunyai anak sampai umur 100 tahun, ya kan? Luar biasa. Itu Allah kita yang hidup. Makanya saya mau katakan kepada saudara, Anda ingin mengalami hidup berpengalaman bersama dengan Tuhan Allah kita yang hidup, ingat, bertobat. Rendahkan hatimu, lakukan firman Tuhan. Makanya dikatakan firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu Mazmur mengatakan seperti itu. Makanya saya katakan, kalau kita sudah sekali atau dua kali kita mengalami perkara Tuhan yang di luar nalar kita, mau saya katakan, saya jamin saudara tidak akan pernah lagi mau hidup jauh dari Tuhan. Karena Tuhan yang memegang kendali di dalam hidup kita. Tuhan yang memimpin hidup kita. Kita gak akan takut apapun juga. Apapun dunia yang mengkhawatirkan kita, bla bla bla, dunia ekonomi bla bla bla, ini mau naik, ini semua inilah bla bla bla. Tidak akan takut. Karena kenapa? Tuhan yang memimpin hidup kita. Tuhan di depan, kita tinggal ngikutin Tuhan. Enak kan? Kalau kita gak ikut Tuhan, kita gak akan mengalami hal-hal yang di luar nalar kita yang Tuhan bisa lakukan. Kita akan hanya mendengar berita-berita kebenaran-kebenaran tentang ya manusia yang biasa lakukan, oh bla 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 begini ya kan? Itu sudah biasa. Oh iya, ditolong sama orang, dibantu, itu sudah biasa. Tapi kalau kita mengalami sendiri yang Tuhan lakukan di luar nalar kita, wow. Kalau Anda bisa merasakan dan mengalami hal seperti itu luar biasa. Saya jamin hidupmu terus memperbesar kerajaan surga. Jadi gimana? Mau hidup dalam kebenaran Tuhan atau hidup menurut dunia? Jadi jangan lupa, Anda harus pikirkan. Karena kenapa? Hidup bersama Tuhan, berpengalaman bersama Tuhan, itu luar biasa. Karena Allah kita Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang kita sembah, itu bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Yalah Allah yang memperhatikan hidup kita, yang pelihara kita sampai detik ini. Terima kasih, Tuhan berkati.